Oke, balik lagi. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Kemal. bukan, Baimong. Rana says frankly whatever. Iya, makanya gue bilang. Honest. Pokoknya Tapi itu bukan kita bakal tahu. olokan buat Baimong ya. Cuma kalau menurut gua ya sama hal kayak main bola, komentar main bola gitu, kayak kalau kecintaan basket, pengetahuan basket dari apa yang gua lihat di publik ya masih lebih genuine Kemal. Ini bukan masa lalu merendahkan orang, tapi opini lu berdasarkan data yang lu lihat, fakta yang lu lihat, dan itu hal yang wajar gitu loh. Masa opini lu dikekang gitu, toh lu bukan ngejelek-ngejelekin siapapun. Jadi itu yang harus ditangkap dan sebenarnya itu yang harus kalian pelajari, bahwa statement apapun yang keluar dari mulut seseorang, terutama yang kalian dengar, kalian tonton gitu ya, jangan kalian jangan kalian potong dan benar harus kalian pahami konteksnya gitu loh. Kan yang ada di kita sekarang kan segampang itu lu statement orang itu lu benarkan oleh pemikiran lu sendiri. Nah, tanpa mengetahui apa itu sebenarnya konteksnya. Tapi kembali ke Kemal ya, in my defense a little bit ya, post yang dia tulis waktu itu, emang itu kalau itu opini tentang bola, itu pasti bakal jadi bahan roastingan di podcast bola lain gitu kan. Jadi, tapi he came on, sportif, ya udah kita ngobrol aja. Dan gue tuh ngeliat Kemal itu apa ya, ada kayak lo lihat Nicholas Bender atau Charles Barkley gitu loh. Opini dia tuh suka ajaib, jadinya lucu buat dibahas gitu. Yang paling jahil ya, dia kan abis itu kan berapa kali ke box out, yang paling jahil tuh kalau sama dia tuh Amar gitu. Kayak misalnya Kemal tuh tiba-tiba bilang kayak disentil sama Amar. Kobe Bryant tuh kayak Soekarno kan, kita kayak gue lagi fokus lagi di flow nih kayak oke pembicaraan kita tapi kayak ada opini yang nggak bisa gue ignore gitu. Udah box bener kan? Pernah ada episode Amar jangan mesti gue gitu. Karena dia kayak udah gatel kayak pengen kerja aja. Punya data segala macam. Iya, Amar tuh udah dan argumentasinya tuh jujur argumentasi for me personally olahraga apapun tuh Amar tuh bagus banget gitu. Eloquent sekali gitu, susah buat gue tackle tuh susah gitu. Nah cuman ya tapi ya sebenarnya this whole hot take yang ajaib itu menurut gue justru menjadi kekuatannya Kemal gitu. Pembawaan dia menyenangkan dan lucunya selain di di podcast basket, gue juga berapa kali main ke Overtime. Shout out to Overtime, denger juga. Sayang nih lagi feeling gue ini enggak, soalnya di podcast Ancur itu Spotify eksklusif tuh, jadi kayaknya itu yang occupy si Kemal, mungkin nggak sempat. Ini banyak banget gue tahu tidak pernah cerita kalau gitu, jadi Overtime dulu. Coba uploadnya mesti 3 kali seminggu. Gitu lah. Box football cuma 2 kali, nah tapi shout out ya buat podcast Anjir juga. Thank you kemarin udah syuting di Tori. Nah, Kemal jadi sering nongkrong di Tori juga. Gitu. Pokoknya pas Tori ada rame-rame juga gue tahu. Ujuk-ujuk tiba-tiba gue lapor, bang lu nggak kesini? Ada siapa aja? Kemal, ada Bang Ajis gitu. Oh ya, aduh gue lagi belum mau keluar malam aja belum meeting habis lu rame-rame di Tori. Dan sekarang mereka adalah co-ownernya Tori Bar. Really? Rindra, Randy, Triple R, satu aja nih yang nyelip nih. Ambon Cina nih. Francisco bener ya? Dia owner junior ya. Jadi memang harus kita ingatkan, tapi kemarin sudah ada progres gitu. Dia sudah inisiatif di malam minggu kesana ngelihat pengunjung bagi-bagi minuman. Itu penting kan loh. Penting presence gitu. Presence. Kalau lo Andre tuh nggak pernah datang ya? Nah, susah. Soalnya dibucin pacaran mulu, Pak. Bukan, gue pikir dia lebih mau jadi operator di box room. Ya itu dia apa? Gue tanya Andre orang apa? Ambon Cina dong. Oh ya oke. Dia selalu membanggakan ketimuran deh. Andre itu. Gue pikir dia Padang tadinya. Oh iya bisa sih mukanya gitu. Dan nama Padang itu Andre, Francisco gitu. Francisco Padang ada ya? Ada. Tahu enggak ada. Makanya gue juga bingung, Francisco Padang. Teman gue ada namanya Davizon. Oh, Filipina. Padang, orang Bukit Tinggi. Orang Padang kota. Oke. Orang Padang tuh namanya ajaib, jangan salah. Referensinya emang eklektik ya, Padang kalau bikin nama. Tapi kalau gitu gue nggak heran sih. Gue dulu punya temen namanya Yesus. Agamanya Islam, Pak. Enggak itu. Ada juga yang namanya Muhammad, Pak. Tapi Kristen. Katolik. Jonas. Tadinya gue sempat kepikir, gue bilang lo apa mau take di Tori aja, karena sekepengen itu. Sekepengen itu gue ke Tori. Yang belum kesampaian.
Ya, si partner nakama saya Bung Rin lagi sibuk mengurus ekspansi franchise. So lu co-owner daripada Tory Bar sekarang? Ya. Oke, Anda sesimpel gara-gara dia nggak mau lagu Oasis diputar. Oh ya? Well, I just give you some Dan context. sekarang kena karma. Ada bar buka namanya Oasis Cafe. Fakta nggak mereka? Ya, coba sebenarnya kan gini ya. Tory dalam apa ya istilahnya ya, as a concept. Ya. Sebenarnya kan it's a safe space buat wibu ya, orang yang suka Japanese culture. Yang mana mungkin terkadang interestnya sedikit lebih niche daripada interest populer orang di Jakarta gitu ya, di skena gitu. Orang-orang yang mungkin kalau dia ke tempat-tempat di Senopati, dia mau minta lagunya dimainin, nggak akan pernah bisa dimainin. Gitu, yang dimainin ya mungkin akan lagu-lagu Oasis gitu. Jadi menurut gua ketika lo ingin nge-brand sebuah tempat, harus lo counter gitu loh. Not that kalau ketika lo bedah lagu Oasis secara definitif jelek, walaupun I don't like Oasis gitu. What if untuk membuat tempat ini semakin terlihat, oh ini tempat buat orang yang seperti ini, kita bikin pajak gitu. Jadi ceritanya sempat itu lumayan dibahas Tory Bar. Jadi sebenarnya gue lagi agak petty waktu itu. Tapi apa namanya? Ya udah deh, gimana kalau kita pajakin aja. Jadi lu kalau mau mainin lagu Oasis, lu bayar segini billnya. Tapi untuk menghindari tapi ternyata tetap ada orang yang melanggar peraturan itu. Habis itu kita bikin, oke, lo kalau 1,5 bisa, tapi kalau semua meja yang lain patungan 2,5 dianulir hak lo. Iya dong, itu nggak fair. Ya, cuman ada satu patronnya Tory yang udah kesana sebelum kami kesana, namanya Pak Charles. Oke. Orangnya baik, supel, suka he treats waiter dengan sangat baik ya, dengan sangat sopan, dikasih deal diajak minum bareng. Oasis boleh diputar kalau Pak Charles yang minta. Semua aturan tadi itu sirna di void. Iya, di void. Pak Charles tuh di atas itu. Shout out tuh Pak Charles. Baik banget orangnya gitu. Soalnya sebenarnya itu bukan, it's just bentuk apa ya, counter culture aja gitu. Iya, karena kalau misalnya lu udah punya satu image terus lu sisipin lain kan nggak origin lagi. Iya, image. betul. Ini lu udah nggak origin gitu. Kepentingan branding Iya, gitu. dan kalau memang lu tetap stick dengan itu, justru orang akan lebih punya respect dan akan lebih tertarik dong. Iya, karena ngapain gue datang ke tempat lo yang udah punya vibe yang beda, tapi ternyata ada selipan yang bisa gue dapet di luar. Iya. Kan gitu. Itu kan gitu. ya teknik jualan gitu, itu benar yang mereka lakukan gitu. Berarti kita take berikutnya perusahaan di Tory Bar. Gue bilang kemarin gue tawarin mau di Tory aja, gue bilang karena gue sepengen itu. Cuma memang selama pandemi gue nggak berani keluar. Bahkan ke Anen aja gue nggak berani karena Rindra bilang Anen nggak pakai masker bang Fu. Jadi gue sih nggak peduliin gitu. Aduh gue nggak berani. Tapi belakangan ini pas waktu final UEL yang kemarin yang MU lawan Villarreal, Tio sibuk kan. Pet, ayo nobar kita aja. Kita kecil, kurang ini. Coba lu telepon Fuad deh. Nah, gue tanya dia. Kau gila kau ya, aku kena ceramah. Kau gila kau ya, ini pandemi ini. Langsung nyesel aku ngajak ini. Jadi balik lagi itu akhirnya kalian akuisisi. Iya, jadi sempet apa co-sharing? Enggak, jadi sempet ada sebuah gue nggak akan terlalu go into detailsnya karena waktu itu di Sokmed udah pusing. Tetapi sempet ada beberapa tamu yang kayak udah nih tempat gue kita gonta-ganti. Rindra lumayan panas ya karena itu ya. Rindra itu jangan salah lo ya sama dia. Iya. Ya ini bahaya kan kalau, nah dan kemudian ada blowback ya again ya. Rindra pun tahu dia lepas emosi waktu itu ya. Ada yang menuding kita itu gatekeeping ya. Jadi kita nih menjaga kultur sebuah tempat gitu ya. Kita sih tidak merasa begitu ya, karena selain Oasis ya lo boleh masang lagu Kahitna apa gitu, cuman waktunya aja tempat. Tapi oke, ini muncul nih narasi counter kalau gatekeeping ya. Jadilah kita ngobrol ya. Gimana ya caranya biar nggak diulang gatekeeping? Kita sampai pada sebuah kesimpulan, lu tidak bisa dibilang gatekeeping kalau lu yang punya rumah. Iya, ya udah langsung kita akuisisi. Sebenarnya jabatan formalnya adalah official franchise partner. And that's why Rindra itu sibuknya adalah membantu Tory untuk ekspansi buka franchise gitu ya. Slot masih dibuka ya kalau punya tempat gitu ya. Udah buka di Medan? Belum. Gue udah ngobrol sama Rindra. Nah,
Sangat-sangat bisa. Dalam waktu dekat di saat podcast ini diambil, Bandung akan segera buka. Kemudian sekarang di Fatmawati ada 2 Tori Barnya. Satu lagi namanya Tori Bro. Tori Bro namanya. Itu juga akan punya minuman sendiri. Melawai sudah buka sebelum ada franchising ini di Blok M ya. Makanannya kalau buat gue pribadi yang di Melawai bahkan lebih enak ya. Apalagi kalau lo udah menibab gitu kan. Melawai juga punya yang yang di Melawai ada ibabnya? Ada, soalnya dulunya itu tempat Jepang lain namanya Chochuriki. Pemiliknya pulang ke Osaka. Nah, jadi owner OG-nya si Tori itu dari Osaka. Gue nggak tahu ya, kayaknya ini diaspora Osaka tuh lebih akrab gitu. Gitu kayak. Speaking of Tori Melawai itu juga lucu. Kenapa? Kan gue bilang gue belum pernah sama sekali. Yeah. Terus waktu itu gue ada kerjaan yang partner temen gue lah ya butuh bantuan copywriter. Iya. Top of mind gue tahu siapa, Echa dong. Iya. Echa, terus akhirnya Echa ketemu sama orangnya di Tori Bar. Oh iya. Sementara gue sendiri belum pernah kesana. Coba Echa, udah aman bang Fu, ketemu di mana? Tori Bar Mall. Anjing gue aja belum. Lebih dekat ke kosannya soalnya. Iya, dari Kemang kan lebih dekat ke situ. Iya. Gitu. Echa mana nih? Muhajir Saputra. Oh Echa. Gitu. Itu juga sama di SS Lumar ya. Yes, ya dia juga termasuk yang pertama gue ajak karena dia emang senior gue di kampus kan. Wah, Echa tuh senior lu ya? Iya, setahun di atas di kom dulu. Jadi ya gitu, mudah-mudahan abis itu kayaknya nextnya abis Bandung kayaknya kalau Kuningan yang kemarin gue datang? Wah, Kelapa Gading. Nah, I will be a little bit more hands on di yang Kuningan karena it's my neighborhood obviously. Wait, something's wrong. Apa? Your neighborhood is Kelapa Gading? No, Kuningan. Oh, Kuningan. Ya. Kuningan masih selatan nggak sih? Selatan gila lu. Tapi jiwanya lebih pusat sih. Lebih besar kan? Lebih pusat lah. Go on. Apa namanya? I'm pretty excited sama, gue belum bisa ngasih tahu konsep pastinya. Yang Kelapa Gading? Enggak, yang Kuningan. Kelapa Gading gue denger sih kayaknya bakal agak kayak Tori yang di sini, cuma tempatnya beda. Yang Kuningan if done well sih, I think it's gonna be a bomb sih. Gue ketemu Rindra kan minggu lalu kan di situ. Berarti ternyata nanti. Kenapa? Lokasinya dia. Oh iya. Iya kan gue Anda tahu lokasinya. Iya, gue ketemu Rindra terus Rindra bilang, Bang Fu, ini mau Tori ini di sini. Iya Bang Fu, kita lihat ke atas, naik ya. Gue udah kebayang, oh ini gini, iya di sini. Oh oke. Dan di tempat situ di bawah, dulu United lawan Liverpool. Zaman gue masih suka nongkrong gitu ya. Gue pernah nonton situ sama Pange sama Noval, Pange atau Noval ingat gitu ya. Jadi waktu kita nonton, ada bule nonton sama pacar sebelum kita nonton, itu yang United kalah golnya Daniel Sturridge kalau nggak salah 2015 kalau 14 apa 13-14 kali ya yang Wake Moyes yang pertama ya. Jadi ada bule nonton, ceweknya orang lokal kan gitu. Dia nonton rugby apa NFL gitu loh. Terus somehow karena kita nonton bola diganti sama bartendernya, karena mungkin udah sering kan ke situ mereka gitu. Nonton, dia marah, kesel gitu ya. Pas dia mau cabut, dia ambil remote, dia ganti lagi TV itu. Abis itu dia jalan, gue udah balik kanan, kata udah bang, gak usah bang. Seenak itu dia ganti, tapi jalan kan anjing cemen banget loh, abis ganti lo kabur kasarnya. Gue udah balik badan, kok diganti gue balik. Kan kata Nongol, udah bang, gak usah bang, sih ganti lagi sama mereka. Gak tahu dia baru aja lolos dari cengkeraman harimau ya, Pak. Hampir aja. Tapi ngomong-ngomong kalau di Medan nanti, lo mau bikin Tori, kontak nih, nanti kita namain Tori Lai. Lai gitu bro ya? Bro kan? Tori bro kan? Tori Lai. Jadi banyak yang dulu sekarang keren ya. Harus ada ini ya, masakan Jepang dengan kearifan. Jadi wasabi diganti andaliman gitu. Betul. Andaliman. Jadi ada kearifan lokalnya juga di dalamnya kan. Makanya kita bikin Tori bro, Tori Lai. Iya. Jadi lo sangat excited untuk yang di Kuningan ya? Kuningan sangat excited. Gue mau kesana bener. Cuma kata Rindra kemarin jangan weekend Bang Fu terlalu brutal katanya gitu. Iya. Dia saja gitu. Terus gue ngeliat sepakat. Si Arya juga udah sering main sama kalian. Iya. Tapi emang kita syuting poros juga kan nggak pernah weekend. Nah, bukan cerdas di poros. Ya enggak. Gue kepengen. Nggak apa-apa, biar sekalian kerja sambil nongkrong. Jadi gitu. jangan weekend Bang Fu, kata terlalu brutal. Weekend is Friday especially is pretty. Tapi by the way, ini kan karena kita tadi titipan Pak Produser juga, nitip. Lo kan suka basket, ya? Pak Produser punya satu produk namanya The Clutch ID, ya. Bagi kalian juga yang suka
yang namanya The Clutch ID. I heard that ya kayaknya. You heard karena beberapa pemain basket Indonesia sudah pada di-endorse oleh The Clutch ID. Dan produknya oke banget. Itu basically ada pemain NBA atau apa. Just tell me your size, nanti Pak Prot akan kirim ke box out. Oh boleh, makasih di siap. Endorsement sekaligus ngepalak Pak Produser. Oke. Itu tadi ya, lu bayangin lu cerita dari dia kecil, terus kenapa dia suka basket, terus kenapa logatnya begitu, sampai apa yang dia urusin sekarang gitu ya. Sekarang kita cerita ke bola lah udah ya. Ntar dulu sebelum kita pindah ke bola, di Porsalang baru kali ini kalian lihat 2 host dan 1 tamu, nggak ada yang mendukung satu tim yang sama. Phoenix Suns, Indiana Pacers, Chicago Bulls. Cuman di poros ini kita bisa duduk bersama. Padahal ini musuh gua. Ini apa lagi? Benci banget. Dia yang benci sama gua ya, karena udah masuk ke final. Bawa Dan Bayerly, bawa Barkley, datang John Paxson, 3. Itu pun nangis. Michael Jordan selalu diselamatkan shooter kulit putih kan? Yoi. Iya, betul. Steve Kerr, John Paxson. Tapi musim ini gimana? Musim kemarin? Musim lalu juga kan kalah juga sama Bucks. Yang di semifinal kan udah sangat superior kan yang ngalahin Lakers. Apalagi Giannis sempat cedera ya. Giannis lagi cedera bisa. Tapi emang final tuh tempat ini ya, pemain-pemain terbaik tuh separasi lah. Of course, it separates the best from the average. But Phoenix at this point they're looking very good di liga. Tapi udah 17. Tapi 18 tuh skalanya tapi lawan Golden State yang juga emang. Tapi honestly ya. Gua kalau musim ini kita ngomongin basket sebelum kita pindah ke bola. Ya. I don't care siapa pemenangnya. I don't care about anything. I'm happy right now. I'm in a happy place kalau di sisi basket. Oh iya, ngerti ya. I'm in a very happy place. Karena terakhir kali ini sama kayak Manchester United. Yeah. Ini kan transisi mau ke bola nih. Manchester United kita kan lagi happy nih sekarang kan. Yeah. Kita terputus. Ini lagi mulai start of a good era lah istilah. Mudah-mudahan. Ya. Yeah. Di basket sama kan. Yeah. Musim lalu kan kita udah bisa nih musim ini. Toto. This time di awal musim tau nggak banyak banget yang tahu gue Chicago Bulls bilang, bang bisa nih kita bang musim ini bisa nih. Gue bilang gue nggak mau ngomong apa-apa, gue nggak mau nge-jinx it. The last time I said this last season, we made nowhere. Tapi this time on camera, go Bulls, Bulls Nation. Gila, kita lagi bangkit banget ya. Gue jujur ya, gue pun sebenarnya tahu ada banyak perubahan di Bulls. I knew they would be better. Cuman gue ketika Bulls fans banyak lah di sini ya karena kejayaan masa lampaunya ya. I don't think so. Oh, Bulls banyak. Banyak yang keluar. Gue nonton apa? Pasti umuran gue dong ini. Ya, either kepincut di Jordan atau yang Derrick Rose gitu kan. Cuman karena gue jujur gue nggak sebegitu yakin dengan konstruksi timnya, but I have to say gue harus ngisi apology form gitu, gue kasih ke fans Bulls because they're doing better daripada yang gue kira sekarang. Di awal musim gue nggak expect mereka bisa begini. Gue tetap ngerasa harus jaga ekspektasi sedikit because again regular season basketball and playoff basketball tuh is a whole different animal gitu kan. But so far so good. Biasa dulu lagi ngapain? So far so good. Defense-nya tuh lebih impresif daripada yang gue kira. Perimeter defense-nya bagus banget dan menurut gue satu pemain yang di Bulls paling mengubah persepsi ya tentang dia sebelumnya itu DeMar DeRozan. Gue ngerti sih selama ini DeRozan itu, tapi masih harus lebih di playoff ya. Karena gaya mainnya DeRozan itu throwback banget. Dia pemain mid range. Itu tembakan yang secara analitik tuh paling gak bijak. Buat apa lo susah 1 poin ketika sama susah tuh dengan shoot 3 point gitu kan. Tapi he's good. But that's also the advantage sebenarnya. Karena sekarang kalau lu perhatiin play NBA khususnya ya. Enggak, mereka tuh mindsetnya itu kalau either you defense on the paint or you defense on perimeter. Enggak ada yang benar-benar yang ibaratnya lu dipersiapkan untuk kalau ada model DeRozan. Tapi bisa kalau menurut gue yang back to yang lo bilang. Ini manage your expectation kayak sama kayak bilang juga. Gue juga tau lah kita bisa ke playoff aja ini gue more than happy gitu ya. We're back in the playoff aja bagi gue more than happy. Cuman one thing that I saw this season yang I didn't see the past 2-3 season, they share the ball man. This is something yang udah lama banget yang kelihatan di Chicago. They share the ball. It's no longer Zach LaVine
Jack Levine lagi. Zach ya. Ya, Levine yang ISO-nya Levine, terus now you have distribution antara Ball, DeRozan, Levine, bahkan siapa Caruso. Nick Caruso. He's really good. He's really good. Lakers terlihat tolol. Gue malah kemarin gue bilang Underrated player loh. banget. Dan sebenarnya dia nggak terlalu mahal tuh. Iya, Tapi I was talking about Lakersnya aja the yang center, number 9. Vuce. Yes. Vucevic. Jadi gue jadi teringat gimana dulu pendistribusian di zaman Jordan. Yeah. Oke, dulu lu punya Jordan yang ibaratnya kalau lu mentok, lu lari ke dia. Yeah. This season mungkin lu nggak bisa kayak gitu, Yeah. tapi that would be better karena lu bener-bener bisa share the ball between Whole you. team bisa main. Iya dan I mean Lonzo Ball itu emang pemain yang team first gitu. Yeah, He's not gonna yeah. get you 30-40 points but Yeah. assist. Karena kan basket a lot of it kalau lu mau main bagus. And this is why ini saya tahu nih Bang Fu ini tidak terlalu suka LeBron ya. No, it doesn't. tapi ini satu poin di mana LeBron tuh legitimately unggul daripada Jordan. Kemampuan dia playmaking karena basket 48 minutes kalau lu pingin tim and shooting offense is about rhythm kan. Yeah. Cara lu ngeset rhythm tuh gimana? Yeah, Dengan lu yeah. bagi-bagi bola di awal gitu. Jadi LeBron kan tipikalnya gitu kan di Yeah, awal gue bagi-bagi dulu nih baru kalau gue butuh take over. Mungkin masuk take second over. half baru dia yang Bener-bener jalan. banget sih, bener banget Itu sih. tuh itu you need to get your friends going and then boom. It's not just about the fans sebenarnya. Gue setuju banget. Gue jadi teringat gitu. Dulu gue punya playmaker ya di Medan. Ando, dia dulu di Sapura dia lah Yeah. paling gue suka. Yeah. Kita main bareng. Beda waktu Ando yang bawa bola, beda dengan ada beberapa yang bawa bola. Gitu. Yeah. Donald juga tuh. Yeah. Dia sempat main untuk Sapura juga. These two players, I'm an average players lah hitungannya dulu ya. Yeah. I'm average. I can shoot mid range. I can't shoot 3-point. Point, ya. Tapi I would rebound the ball. Yeah. Ya. Cuman dia tahu nih kelemahan gua. Yang itu yang LeBron punya kelebihan. Dia tahu your strength and your Yeah. weakness gitu. Yeah. loh. Dan entah kenapa kalau mereka berdua, mereka tuh passing ke gue tuh timingnya tahu. They know when I'm hot. Yeah. They know when I'm not able to do Yeah. nothing. Yeah. And dan mereka memanfaatkan gue itu untuk yang lain. Yeah. And that's what playmaker should do. Yeah. And that's what LeBron Yeah. does. Itulah yang Tapi gue akan lempar ini ke salah satu pemain di timnya Bang Fu ya. LeBron tuh banyak banget kalau lo lihat podcast pemain basket NBA banyak yang jadi podcaster sekarang kan. Ya. Ketika ditanya testimoni tentang LeBron nih, banyak cerita yang lumayan ngeri. Misalnya nih kayak LeBron lagi jalan pemain, dia lihat pemain lawan bawa bola. Dia bilang, lo tau gak sih, play lo tuh ini kan, lo harusnya bukan di sini. Seriously? Gimana gak kena mental lo kan gituin gitu. Dia yang ngajarin. Iya, jadi IQ-nya dia tuh Yeah. dan pemain yang mungkin sama atau mungkin lebih tinggi IQ-nya ada di Phoenix Suns, Chris Paul. Chris Paul. Ya. Chris Paul itu point guard gitu. Terbaik. I think Lakers itu menurut gua the downfall of Lakers adalah entertainment. Okay, yeah. Which is ironic karena Los Angeles is an entertainment capital. Tapi menurut gua, like you said, the release Nick Caruso, mereka melepas Nick Caruso, mereka melepas juga Ball, Yep. Lonzo Ball, Lonzo Ball. Yeah. ya. All to get LeBron, Davis, bla 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 waktu kalau Lonzo Ball kan, untuk memasukkan ke salary cap-nya. Bagi gue tuh, that first season, that was amazing. Ya, mungkin itu That was buat amazing. balikin Lakers sebagai tim yang Yeah, entertaining. tapi gitu. now it's back to basic. Sebenarnya kalau sekarang kan permasalahannya, you have Davis sama LeBron, that's like dua superstar yang dua jenderal di situ. match up problem tuh kayak semuanya dua-duanya bisa jaga 1-5, bisa nyerang 1-5 ya. And then you throw Howard into that. Ya, Howard yang jadi masalah nih adalah keputusan kan dia kan taking a huge risk gambling ngambil Westbrook. Yes. Nah ini yang kombinasi karena Westbrook to his credit ya belakangan tuh lumayan membaik lah ya. Cuman role player yang lo lepas karena ketika lo di playoff nih lo butuh role player yang oke, tugas gue ini gue akan lakuin ini buat tim. Itu yang nggak bisa. Ini yang susah. Nah, cuman like Lakers, I still wanna see ya karena sejarah menunjukkan lu jangan pernah ngebet against LeBron gitu ya. At least tuh dia bisa ngangkat potensi timnya ke tempat yang lebih respectable gitu. But if this does not work, you could also say that kesempatan terakhirnya LeBron buat dapet juara, kecuali ada perubahan radikal ya. Itu udah hilang kan usianya juga udah Bisa mau 40. sih. 38 Tiba-tiba di tengah musim tiba-tiba gabung sama Chicago Bulls ya. Tapi gue tahu sih dia itu
gue rasa tuh lagi nunggu sampai anaknya bisa masuk NBA. Oke. Kan Bronny sekarang udah 3 SMA, iya. 11 tahun. Itu yang feeling gue. Udah setua itu ya, kita sampai LeBron aja udah punya anak tuh dari SMA, anaknya anjing. Ya lu bayangin aja, kalau lu mau masalah tua, lu nonton kan Space Jam pertama? Lu nonton juga kan Space Jam kedua? Enggak, tapi buat itu gue membela Jordan. Space Jam 2 jauh lebih jelek daripada No, of course. Enggak. Cuma maksud gue, lu lihat kalau perkembangan Bugs Bunny dari 2D berubah jadi 3D. Iya, 3D, iya. Cuman ya. Tapi gini, gua nggak suka LeBron tuh banyak orang pikir karena dia punya saham di Liverpool. Secetek itu pemikiran orang. No. Karena Sebenarnya kalau gua masalah dari dulu itu tidak suka orang yang terlalu superior. Oke. actually he's actually a nice guy loh. Enggak, superior dalam arti apa nih? Ya, kayak kesannya jago banget gitu loh. Oh, oke. Gua nggak suka Maradona. Gua udah pernah bilang. Iya, kan jago because he's great. Dan apalagi, di 86 tuh gua ngeliat dia menzolimi Inggris. Dengan gol tangan tuh, jadi gue gak suka, dan itu kenapa gue suka banget sama Inggris. Kenapa gue suka United, tadinya gue suka Liverpool, sempat tapi kayak jago banget, terus kalah sama Perez, mampus lu, udah gue bedain. Karena kesan kayak Perez jadi jago gitu. Sekarang gue ngerti. Diam dulu lu kampret, kebiasaan nanti. Dan pun dengan Jordan, gue gak suka, karena kayaknya jago banget saat itu gitu loh. Dan yang bisa nandinginnya menurut gue cuma Barkley. Walaupun ada Ewing dulu, ada Stockton, ada Malone tuh di Jazz, terus si Larry Bird juga masih main kan gitu loh di akhirnya di akhir terus ada Sean Kemp sama Gary Payton gitu tapi kayaknya ini orang memang jago banget gitu loh dan yang menjadi apa ya ironis adalah gue nggak suka Jordan, otomatis gue nggak suka Bulls tapi gue sangat suka Dennis Rodman jadi pada saat Rodman pindah dari Piston ke Bulls gue bilang gila gitu gue punya poster pemain basket satu itu di rumah gue, di kamar gue dulu cuma poster Rodman. Cocok sih malah personality wise jadi gue nggak suka LeBron juga karena gitu sebenarnya, Ra. Sebenarnya tapi harusnya gue ngomonginnya di box. Tapi sebenarnya ini menurut gue ya, yang mungkin ya, I don't know if this can convince you atau enggak ya. Menurut gue pada akhirnya LeBron dari pemain yang super jago, dia menghadapi adversity lawan yang lebih tangguh daripada lawan apapun yang pernah dihadapi sama Jordan. Dimana dia yang jadi underdog. Dan pasti Cleveland. Dan jujur ya, dan itu memang buat level dia jadinya di atas. Itu gue akuin karena kayak lu bilang lawannya lebih jago dari lawan Jordan dulu. Dan gue masih bisa buat tim gue juara. Sejarah yang dia udah kalah 3-0 kan cuma dia doang. Plus tapi dia kalah juga lawan Warriors. Oh iya. Dengan sebuah tim yang pasti lo ingat LeBron, lo lupa 4 pemain lainnya siapa? Iya benar. Dia bawa 4 penumpang di punggungnya tuh lucu banget. Lawan Warriors yang Curry, Thompson, Durant. That was what Cavaliers. Pokoknya Cavaliers Warriors yang setelah dia juara. Kedua apa ketiga gitu ya. Tapi abis musim depannya baru dia balas dendam kan, yang udah ketinggalan 3-0, 3-1. Nah justru LeBron itu hebatnya adalah ketika dia kalah 2 kali beruntun setelah yang dia menang lawan Warriors. Itu jadi itu yang bikin gue nggak suka sama LeBron. Tapi di Poros Salang ini loh baru gue tahu tentang ini. Harusnya gini gue ngomong di box out. Emang gue nggak pernah diundang box out. kita udah lama siaran. Gue sekarang baru tahu, makanya gue bilang, sekarang gue tahu kenapa dia benci banget sama Paul Pogba. Karena emang Pogba jago. Gue ada gitu. At the end of the day, Paul Pogba jago. Dia jago, cuma ya menurut gua lu jadinya songong aja gitu. Tapi gue juga bingung maksudnya kalau Pogba itu dia punya semua aset atribut lu punya semua untuk jadi world dominator gitu. Gitu. Bro, gitu loh. Karena I agree with you. Paul Pogba memiliki semua atribut. Termasuk atribut asshole, lazy, annoying, self-entitlement. Itu dia. Lu enggak ganteng-ganteng amat, Paul. Jadi itu yang bikin gue gak suka LeBron ya, bukan karena dia punya saham. Dia punya saham di Liverpool itu kan baru tahun 2000. Sama dia sebagai sebuah manusia sih, menurut gue he's a better human daripada Michael Jordan loh. Yes. Aktivisme, hidupnya lurus banget hidupnya. Michael Jordan itu kan, gue Bulls, gue pecinta Michael Jordan. Tapi satu hal yang gue juga sadar bahwa Michael Jordan itu he's not a great person. Karena he did cheat on his wife and he did beat on his wife kan gitu. Dan ya judinya Kobe Bryant juga did something walaupun nggak proven. Kalau Kobe itu dia saving grace-nya adalah dia tobat setelah. Dia tobat. Dia benar-benar jadi a good. One point yang gua dan ini kita nggak ngomongin GOAT ya. Please don't bring into the GOAT nanti tiba-tiba lu komen di bawah tentang GOAT. Asli goblok lu. They're both good players. They're both great players ya. Cuman maksud gue setuju banget kalau dibilang LeBron itu facing different diversity. Karena dia longevity-nya ada. Dia berapa tahun sekarang di NBA ya, dari SMA dia main.
Jadi dia udah ngadapin Enggak Michael. dong, dia dari SMA dia dari high school. Oh iya, Langsung. high school ya. Langsung Sama, masuk kayak Kobe. Sama kayak Kobe. Kayak Kobe, Iya. kayak Garnett gitu. Jadi dia Gardner ini kan. Maksud gue tuh dia udah ngadapin model Reggie Miller. Era Miller. Dia ketemu sama Kobe. Lalu dia ketemu lagi dengan model siapa yang Indiana George. Paul George. Favoritnya Rana. Ya, dia ketemu lagi dengan modelnya Westbrook sekarang. Dan Steph Curry. Steph Curry. Curry, That's his Dan sekarang dia bertemu dengan model Orang-orang ball players dan Iya. Doncic. Iya. Jadi maksud gue tuh in that term Jordan cuma berhadapan dengan Malone Stockton. ya itu karena memang generasi dia. Miller. Tapi Bird at the end, Ya. Bird at the end of his career and Magic, Yeah. ya. Dan paling ya Isaiah Thomas. Kalau menurut gue ya sebenarnya this is not a discredit tentang kayak overall mungkin lawannya tuh sama kuatnya, but yang Jordan tidak pernah hadapi adalah akumulasi kekuatan di Golden State. Exactly. Ketika Durant, Curry sama Klay Thompson, Draymond Green itu setim. That was scary, man. Itu kayak maksudnya waktu itu tanpa Durant aja itu easily Golden State is playing the best basketball on the planet. I mean, the thing about Curry kan adalah gravitasi ya. Yeah. Dia bisa shoot dari manapun, langsung tempel pakai dua. Pick and roll partnernya Draymond Green. Yeah. IQ-nya pinter banget dia orang, selalu nemuin situasi 4 lawan 3. Klay Thompson nggak bisa lo biarin, kenapa? He can shoot. He's the second best shooter setelah Steph kan. And then ketika sistemnya nggak jalan, lu masukin Durant bisa main ISO, 7 foot bisa nge-shoot. Kayak Jordan nggak pernah menghadapi tim kayak gitu. Jadi kekalahan pun tuh masih mulia gitu loh. And the genius behind that is the Chicago Bulls. Steve Kerr bagus. Steve Kerr. Gue gak heran ketika Steve Kerr megang Warriors ya. Jordan ketemu Everybody's going to be a 3-pointers nih. Gue yakin nih latihan harian mereka ini 3 point ini udah. Nah, kalau Jordan kan ketemu tim yang hampir lengkap kayak gitu cuma pada saat ketemu Piston yang Thomas, Joe Dumars segala macam kan. Iya. Cuma maksudnya itu juga di kemampuannya semifinal. juga tidak selengkap sekarang kayak tadi lu sebutin. Iya, betul. Atribut mereka cuma fisikal kan. Berantemnya gitu. menang. Iya, atribut mereka dia juga punya fisikal. Ya makanya dia pemain basket paling jahat, Bill Lu Laimbeer. tuh seharusnya Itu paling seneng jahat. banget dengan Detroit Pistons tahun itu loh seharusnya. Seharusnya itu banget yang lu tuh. Favoritnya Panji sama Pangi itu. Tapi Iya. kan that's not the thing ya, di olahraga apapun ya, to be the best, you gotta be the best. Jadi emang ada Exactly. suksesinya kan. Betul. Exactly. Lakers Celtics, and then Pistons 2 tahun, and then it was time for Jordan. Hebatnya Jordan adalah semua lawannya selama 90-an berhasil dia sapu gitu. Cuman satu hal yang kan LeBron itu kesannya wah dia sempat player power, dia gabung kuat ya. Iya. Tapi lu juga bisa bilang bahwa Jordan tuh punya privilege. Maybe. GM dia Ya. masukin pemain tuh bagus gitu. LeBron di Cleveland Cross ya dulu ya. Bukan si ini. ya sempat Jerry Krause sih. Jerry Krause ya. Oh ya Jerry Krause ya. Yang di musim cuman gue yakin LeBron ketika dia memutuskan buat cabut, dulu gue juga kayak apaan sih lu pengkhianat gitu kan. Dari Loyalitas gitu kan. Loyalitas. Cuman and then gue liat lagi kan LeBron ke final 2007 tahun keempat. Temen-temennya siapa? Nasibnya jadi apa setelah dia nggak ada. Dia beneran kayak bawa empat jongos gitu, dia bawa ke final tuh. Itu tuh gila gitu. It has begun, Jongos has back. kayak MJ itu, and you can see di 80-an dia mendominasi scoring, tapi dia nggak pernah bisa masuk final setelah akhirnya konstruksi timnya tuh setidaknya punya sebuah big three lah. Iyalah. Sebenarnya kalau gue bilang big three gue nggak terlalu setuju sih. I think the main key untuk Bulls dan Jordan waktu itu is Scottie Pippen. And the third player. Ya, third player boleh, maksudnya Grant. ya anyone, maksudnya gini loh, the third player itu sebenarnya nggak sepenting mereka berdua. You can put, karena kan kita lihat third player ini ganti-ganti terus nih. Pernah jadi Horace Grant, Horace Grant cabut, Dennis Rodman masuk gantiin. Tapi sebelum itu juga diantaranya itu adalah yang Tony Kukoc, adalah yang, so it doesn't really matter. Tapi menurut gua yang, karena kan balik, kenapa gua suka Chicago Bulls salah satunya? Ceritanya itu kurang lebih mirip sama MU. Waktu Chicago Bulls itu isinya apa? Pemabuk semua. Jordan di autobiografinya juga bilang, abis pertandingan itu dia diajak untuk malah bukan minum, cocaine gitu kan. Jadi it's the mentality yang akhirnya diubah dan akhirnya berubah Chicago Bulls secara klub, organisasi secara keseluruhan bahwa we want to be there, dan dari tahun ke tahun gagal. Nah itu mungkin kelebihan daripada Michael Jordan juga, makanya gue bilang both of them are great. Michael Jordan, kalau LeBron tadi gue bilang punya longevity, Michael Jordan tuh determination. His determination, if you say to him you can't do it, he will do it.
Yeah, I think killer instincts ya. Yes. That's why ketika LeBron dibandingin sama Jordan, yang lebih dianggap mirip sama Jordan itu Kobe. Yes. Kobe is like a Kobe is clone. exactly like that. Clone gitu. Yeah. Malah kalau buat etos kerja ya, mungkin Kobe has that edge. Yes, It's like exactly. hard work gitu kan, Mamba mentality gitu kan. You remember one of the yang sebenarnya ini udah umum banget kalau lu nonton yang kemarin Last Dance juga lu tahu. Yeah. Yang momen Kobe sama momen ketika MJ. dia MJ dengan Kobe ketemu. Ketika Kobe bertanya kepada MJ sebagai adik kepada abang, terus dicandain dan diejek sama Jordan. Panas. Kobe panas. Iya. Kobe taught him a lesson. Yeah. Whatever you can do, I can do better. Yes. Itu kan mulainya dari situ tuh Yeah. istilah Kobe ngomong ke Black Mambanya itu kan dari situ mentality. Yeah. Dan menurut gue tuh ya Michael Jordan has that on a edge, on a level yang kita tuh nggak bisa ngerti. Oke, Kobe is on that same level ya. Cuman lu bayangin ketika di Kembe Mutombo yang top blocker tiba-tiba mengatakan you will never dunk on me. What happened? Didang di depan muka. Didang di depan muka, habis ngedang dia cuma mundur sambil senyum. Not in my house gitu. Not in my house. Yeah. And then, you know, beberapa kali yang kayak Pistons sebelum mereka akhirnya mengatakan Michael Jordan ya bercanda-bercanda gitu. They came. Piston main fisik, they gave it back. Yeah. Nah menurut gue itu yang determination yang dia bisa ngangkat timnya itu untuk ini. Nah, kalau menurut gue itu that's a level above. Kalau menurut gue ya, balik lagi menurut gue, bukan sebuah statement pasti. Menurut gue di situ Jordan overtake LeBron dalam hal itu. LeBron is nothing. Ini kan sebenarnya that's the thing ya, walaupun lu nggak mau diskusi soal GOAT ya. Lu udah kasih disclaimer, cuman at the end of the day kembali ke variabel kan. Itu satu variabel, longevity is one, stats is one, winning is one, lawan. Tinggal lo ukur mana yang paling penting dan lo argumentasikan. But I think makin kesini, makin orang sadar karena LeBron kan orang yang paling dibandingin sama Jordan sejak dia dari SMA, di era sosial media kan. Orang tuh mulai sadar bahwa wait a second, this even if you're pro Jordan, this shit is closer than you think loh. Yes. Sebenarnya tuh nggak yang kayak I would say this tuh di 90-an ini satu angle lagi ya yang mungkin kenapa orang Jordan banget. Lo bisa make the case bahwa atlet transcendent apapun olahraganya 90-an itu Jordan. Nah, LeBron lu nggak bisa make that case. Ada Messi dan Ronaldo di bola gitu. Bahkan di Amerika sendiri Tom Brady di NFL. Gitu. Yang pencapaiannya you can compare him melawan Jordan sebenarnya. Jumlah cincinnya udah lebih banyak. Longevity juga panjang banget juga. Gitu kan stats masih performing. Tom Brady is still around ya. Gila loh dia. Gila semakin main untuk klubnya Blazers bukan? Betul. Ya itu. Juara kan jadinya kan. Klubnya Glazers yang ini ya yang dicintai sama Glazer yang diurus dengan benar yang nggak ngutang apa yang nggak ngutang yang diurus dengan benar gitu loh. So poros basket sebenarnya udah ngomongin bola gimana jadi terakhir gue mau ke Arsenal aja deh tadi kan cukup lama lu ngilang gitu akhirnya lu muncul yang mendasar itu kan waktu di Spaces sempat lu bilang bahwa karena yang performanya lagi bagus. I guess it's natural ya kan istilahnya lo keluar dari goa gitu. Occasionally pertandingan pertama di Arsenal mainnya jelek, gue sempat gitu Arsenal shit gitu. Kayaknya gue punya ini ya kenikmatan sadomasokis ya dari ngatain tim gue sendiri gitu. And why not? Maksudnya it's not a reflection. You hate your club. Exactly. I'm not gonna change my club just because I said the shit gitu. Ya udah, tapi ya gue tuh tetap punya tendensi ini kok kalau lawannya tim yang apa namanya nggak terlalu gede atau apa atau gue ada tendensi jadi fans live, bukan live score ya, maksudnya nggak fans timeline lah gitu. Karena if I can be having a party with my friends di Tori, ya mungkin itu lebih menyenangkan daripada gue. Ya mungkin sekali ya gue buka, oke gimana hasilnya gitu. Jadi I mean, mungkin gini kali Bang Fui, don't expect gue untuk konsisten, tapi ya kalau diperluin atau apa gitu ya gue happy aja. You're gonna be there when needed, tapi bukan berarti that's your only thing kan? Iya gitu, gue bukan jaman bola. Lu suka Arsenal dari tahun berapa rupanya? Oke, funny story ya, ini terkait dengan MU sebenarnya.
Gue tuh mulai nonton bola tuh 98 ya Piala Dunia kan. Gue balik dari US tuh 96. Aduh, nonton NBA pagi, kalau nggak siaran tunnya jam 3 kan dulu ya. On a weekend. Oke, terus bokap gue bilang nih ada Piala Dunia ini lebih gede daripada Olimpiade. Bokap suka bola? Biasa aja, cuman ya pasif. Ya, paling tahu kan bola atau bulu tangkis kan. Oke, ini coba nonton World Cup. Oh, gue nonton ini ya, negara main bola. Walaupun mungkin taste gue masih US yang sangat skor tinggi gitu kayak. Ya, it can be fun gitu kan. Ini golnya dikit lagi gitu. Iya, itu kan orang Amerika kalau ngapain sih nonton bola kan gitu kan. Golnya dikit. Sampai pernah bikin setiap soccer. penalti. They call it soccer. Penalti. Iya. Nah, terus Piala Dunia selesai ngapain nih? Ada liga ya ini tayangin ya. Terus gue ini agak glory hunter. Siapa nih tim yang Arsenal lagi juara habis 98 kan? Nah, terus di rumah gue punya satu om ya, nice guy, cuman fans MU, so annoying gitu. Ya bercanda-bercanda gitu. Omnya Rana, you did bad thing. Gitu. Bad Nggak, thing. tapi ya, and then Community Shield ya, 98 Arsenal menang 3-0. Haha, gue punya alasan buat ngatain om gue. Gue gituin. Kita tahu apa yang terjadi di akhir musim 98-99 kan. Dia tertawa terakhir di muka gue kan, gitu kan. And that's I felt fuck. Yeah. But you don't change your team. No, of course not. Ya udah, abis itu ya udah gue ngefans Arsenal. Iya. Cantona said once, you can change your religion, you can change your wife, you can change your kid, but you cannot change your favorite team. Jadi you support one team. Lalu bersinggungan sama Arsenal. Yes. Dari 98. 98 ya, tim masih Nicolas Anelka, Christopher yang ke iya, Bandung iya, ya pasti. Anelka terus Itu Kanu. timnya sangat bagus, man. Itu belum ada kayak Henry ya? Belum. Petty baru masuk. Petty baru masuk. Dan to add insult to the wounds ya, walaupun ujung-ujungnya MU treble ya, tidak hanya Arsenal menang 3-0 di Community Shield, pertemuan pertama di musim itu di Highbury, Arsenal menang 3-0. Ljungberg masuk langsung golin inget gue di lob Schmeichel kan, gue kayak wah semakin banyak nih alasan gue buat ngetai-taiin om gue, treble lagi sekarang. Cuman di akhir musim kalau nggak salah penalti yang di save sama Schmeichel itu dan FA akhirnya Cup. Ryan Giggs FA Cup, makanya itu so di 99. awal saya tertawa, di akhir saya menderita, nestapa gue kampret, but then you don't change your team gitu. Yeah, exactly. Terus lo ngeliat Arsenal sekarang? Work in progress ya, kayak gue bilang waktu Spaces gitu. Gue nggak pengen reaktif bilang kalau ini gloomy, nggak ada jalan keluarnya. Take it a game at a time. Gue rasa ada masalah-masalah yang karena kadang-kadang Artetanya yang nggak oke, ada karena pemain yang nggak perform, kadang-kadang karena atasnya mungkin juga belum ngerti banget mau main tim ini. Belum oke gitu. Ada kesamaan di mana ternyata plannya nggak bagus-bagus amat setelah satu figur yang lama di klub itu cabut. Tapi Justin suka bilang dia Arteta out. Gue sebenarnya mungkin mensimplifikasi itu ke dia tidak yakin dengan Arteta. Kan out atau in kan itu kan ekstrim nih. Masalah lu gitu. yakin apa nggak sama Reng. Dan itu fair game, cuman kadang-kadang ada juga pertandingan di mana saya taktiknya oke nih gitu. So layaknya segala tim yang belum melewati humpnya, permasalahan terbesar is consistency. Bisa tampil dengan taktik yang pas dan dengan eksekusi yang pas week in week out, and itu yang ngebedain Arsenal dari tim-tim yang terbaik. Kayak kemarin lawan MU, bagi gue nggak ada momen yang lebih baik buat lawan MU. Oke lah, secara expected goals cukup even pertandingan itu, but I expected lo lawan MU yang lagi transisi, you go for blood di pertandingan itu. Ini dimainin terlalu lama gitu kan, kenapa lo sepasif ini gitu loh. Jadi selama mereka belum bisa melewati hal itu, tampil konsisten, tadi juga kalah lawan Everton, menurut gue sih masih work in progress, and I'm waiting to see gimana performance Arsenal lawan tim-tim gede and where they will end up gitu. Gua tidak bisa tolerate ini gue ya. Mediocre. If they're out, dan ini dengan gue menurunkan standar gue ya. Kalau mereka finish out of the top 5, definitely Arteta harus get out. Because that would be 2 seasons in a row kan? Yes, 2 seasons in a row outside of the top 5 gitu. Mereka finish berapa sih? 8, 10, kapan gitu kan? Wenger tuh pernah nggak sih finish di luar top 4? Nggak pernah. Enggak, top 5 di 2 musim terakhirnya ya. Tapi gue mau nanya sama lo nih. Lo tadi kan udah bilang, if he does not reach top 5, ya definitely Arteta out. Apa nggak mau lebih cepat aja? Karena kan kayak kata fans-fans MU kita yang
waktu kita take video ini, literally Ralf Rangnick baru menang 1 pertandingan. Tapi fans MU yang sekarang ini sudah mengatakan bahwa harusnya dari dulu Ole dipecat karena kita main jauh lebih eksplosif, jauh lebih bersistem, lalu main bla 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 bla. Jadi mendadak semua jadi seorang pemimpin yang luar biasa kan. Nah, menurut lu, apa nggak lebih baik Arteta out lebih cepat biar bisa ngambil, I don't know, somebody yang kayak profesor juga, yang master class juga untuk mengubah itu? Well, sebenarnya kan gini, dari yang gue bilang tadi, kita belum bisa nge-pinpoint bahwa semuanya salah dia. Kalau memang dia faktor terbesarnya, dia iya. Tapi lo selalu beresiko mengacaukan stabilitas ketika lo ngelakuin perubahan di tengah musim karena kemungkinan besar lo belum punya plan penggantinya. Right, it's always a two-part question gitu. Kalaupun lo ganti, emang lo tahu siapa? Apa bakal interim dulu gitu. Jadi menurut gue at this point lo take out dia karena kalah lawan Everton sama MU, merasa knee-jerk banget gitu. Dan itu akan ngasih optik sih adalah lo belum punya plan gitu. Betul. Nah, lo cuma punya emosi saat itu. Iya gitu. Gua sebenarnya bukan orang yang paling pro Ole, gue bilang offline ya. I wonder apakah kalau emang dia mau lo ganti harusnya di off season, tapi tricky juga buat lo cut di off season. Kenapa? Karena technically MU progress di akhir musim walaupun nggak dapet posisi Eropa gitu. final. Jadi justifikasinya tuh lemah. Nah, secara timing menurut gue tidak ideal ya. Tapi yang paling penting kalau ngomongin MU adalah lo mau Rangnick ya, make sure lo memang menarik dia for the bigger picture. Betul. Gitu loh. Kan dia bilang dia mau jadi konsultan atau apa. Make sure terlepas dari timing or whatever you wanna call it, lu punya plan untuk dia gitu. Dan lu bisa mengkomunikasikan itu ke stakeholder utama lo yaitu fans, that you have a plan. Bahwa ini nggak cuman chopping and changing asal-asalan gitu. So this is what's going to happen. Ini gua ngasih cenayang buat lo. Gimana? Oke, Ralf Rangnick setelah ini kan sekarang interim. Habis ini dia akan menjadi konsultan. Ya, yang akan menentukan manajer berikutnya. Konsultan keuangan. Enggak, konsultan untuk tim kan. Jadi ini cenayang gua. Iya lah, bego. Ini cenayang gua. Oke. Nanti Ralf Rangnick akan memanggil Ralf Rangnick untuk diinterview. Dia akan duduk bersama Ralf Rangnick. Oh, just like Spider-Man, Venom. Dia akan bertanya Ralf akan bertanya kepada Rangnick, apakah kamu mampu menjadi manajer Manchester United? Rangnick akan menjawab, saya rasa saya mampu dengan skema 4-2-2-2-2. Ralf sangat suka dengan skema itu. Maka Ralf berbicara dengan Rangnick, saya rasa saya bisa bekerja sama dengan Anda. Kalau gitu, saya tanda tangan Anda sebagai manajer Manchester United. Ralf Rangnick for the next 4 season yang pasti. Karena agak aneh menurut gua. Satu, there has never been apa istilahnya tuh? Apa tadi gua bilang penasehat. Ya, di tubuh konsultansi di dalam tubuhnya Manchester United sebelumnya. Lu mau letakkan dia di posisi mana? Apakah dia sejajar dengan Murdoch atau di atas Murdoch? Kalau dia di atas Murdoch, berarti dia bisa menentukan siapa aja dong. Kalau misalnya dia di bawah Murdoch, dia jadinya sama siapa? Dengan Fletcher itu posisinya seperti apa gitu. It doesn't make sense lagi di mana. Itu tricky dari awal. Nah, itu udah tricky dari awal. Makanya kalau menurut gua pribadi, this is all just bullshit fasadnya Manchester United untuk di akhir musim mengatakan Ralf Rangnick is our new manager. Kalau itu yang terjadi ya, ini agak menyambung diskusi kita di Spaces ya, gue agak menyayangkan ya. Oke. Karena I think kalau kan lu sempat mention soal mengubah culture kan, kalau nantinya seperti itu, maka yang terjadi nggak ada tuh perubahan culture gitu loh. Meneruskan yang udah ada aja. Dan menurut gue, walaupun ini tidak replicable sepenuhnya buat MU ya, karena MU sama Leipzig is a different animal and different situation ya. Gue sih merasa dia lebih bagus menjadi director football gitu loh. Dan ada satu kesinambungan ke bawahnya gitu. Jadi agak kalau lo lihat dia sebagai pelatih kan jarak kami tidak sebagus ketika dia ke atas. Jadi gue sih akan sangat menyayangkan kalau misalnya itu. Hampir sama semua guru di sepak bola tidak punya legacy atas trofi yang bagus. You name it, Bielsa orang bilang gitu ya. Kemudian Sir Bobby Robson almarhum gitu ya. Bahkan lu bilang Rinus Michel juga gitu, sebanyak apa trofinya gitu ya. Cuma yang mereka teruskan ke bawah-bawah itu kan yang jadi makanya mereka disebut guru. Tapi pada saat mereka menakodai suatu tim tidak lama juga dan tidak bergelimang trofi juga gitu. Rinus Michel juara
Champions Cup sama Euro 88 itu kalau nggak salah ingat ya. Kemudian Sir Bobby Robson nggak pernah juara Champions malahan gitu. Bielsa gitu. Jadi kalau di basket sih gue rasa dia lebih cocok jadi GM kali ya. Kalau di NBA gitu. Atau kalau di Bulls tuh dia bukan Phil Jackson ya. Dia Tex Winter-nya gitu loh. betul. Lu yang penting belajar pemain siapa, lihat gitu. iya, lu mau tim lu bermain kayak apa. Cuma bagi gue kalau lu misalnya dijadikan dia Dove ya, that would be so ironic for Murtoh kan. You brought him in, you lost your job because of him kan gitu. Yep. But again ya, for the betterment of your club, I mean, I know. gitu kan. Karena I don't know ya, kayak gue tuh belum lihat tim, gue nggak bisa nyebut banyak ya tim bola modern yang mendominasi tanpa ada elemen pressing di liga-liga besar gitu loh. I think ya PSG pelatih Pochettino, maybe gue nggak nonton mereka, so I don't know how much they press dengan depannya 3 kayak gitu. Italia yang lagi dominan, Milan, Napoli, kemudian Allegri itu kadang-kadang ketika Juventus berjaya, when they need to press, they can press. Jerman udah jelas lah, Munchen, Dortmund, semua everybody presses gitu kan. And lo lihat arguably 2 tim yang paling berjaya di Inggris belakangan, kalau Man City pressing, people talk about Guardiola tiki-taka, gue lebih sepakat dibilang dia proaktif, dia press, dia juga dia posisi. Dan sebenarnya tim City dia kan mainnya jauh lebih direct dibandingin dulu dia di Barcelona. So rasanya memang arah evolusi itu ke sana. It needs an element of that. Dan kemarin juga banyak yang memperhatikan United itu pressingnya bukan high, it's actually from mid. Tapi kan pressing is not really lo mulai dari mana, tapi sequence apa, strukturnya kayak apa. I must admit waktu kita kemarin terakhir space bareng sama Rana, gue bilang kan, I doubt Manchester United can press kan, gue bilang. I have been proven wrong, man. Setelah nonton yang kemarin game pertamanya Ralf Rangnick, I have been proven very wrong. Karena gue kaget ketika kalau gue bilang, tapi itu nanti untuk segmen kita yang lain ya. Cuman sekilasnya aja, menurut gue itu it's just the way Rangnick sets up the team. Jarak antara pemain itu compact. Jadi you don't really need to put too much energy. Bener. Ketika lu tuh bisa compact moving as a team. Bener, sepakat. Kenapa kemarin tuh kita ngelihat Fred tuh seakan-akan jago banget, lu ada di mana-mana. Sebenarnya enggak. He's playing exactly the same way dia. Temennya banyak di mana-mana. Salah satu yang gue perhatiin, Fred sama McTominay itu nggak ada perubahan dari apa yang dia jalankan sama Ole sama Carrick sebelumnya. Kenapa? Masih 4-2 kan gitu. Yang berubah adalah yang di depan dia. Yang sebelumnya dia yang harus cari 30 meter, 40 meter ke depan. Akhirnya passingnya jadi hancur, akhirnya kita bilang kampret nggak bisa passing. Apa semua? Sekarang pada mau turun kan? Bukan mau turun, Wan. Jaraknya memang udah tinggal 10 meter. Jadi semuanya udah deket-deket banget. Dan prasyarat semua tim yang pressingnya bagus kan compact tadi exactly. Kan. Gitu. Dan sebenarnya yang menarik adalah gue baca beberapa tulisan gitu. Gue sepakat, lo nggak bisa minta Ronaldo to press hard gitu. But mungkin what you can do adalah his positioning. Betul. Jadi dia tuh passing lane atau apa. Dengan posisi lo yang tepat, maka lo akan mempersempit ruang lawan lo. Itu juga kind of pressure. Gue tuh ngerasa tuh emang itu perkembangannya memang, kalau dulu ada blogger taktik yang suka di Said Pandit ya, namanya Skill Fagarung ya. Sekarang setahu gue tuh René Merrick yang nulis tuh udah jadi asisten either di Dortmund atau di salah satu tim Red Bull itu ya. Ya itu memang detail taktiknya tuh memang sangat compact, pressing, struktur. You should read zonal zone. Zonal zone. Ada zonal zone, tapi bukan bahasa bukan yang untuk sepak bola yang dia ngambil lebih kepada contohnya itu Dutch football. You should read that. That's a beautiful book tentang mengenai pressing, dan itu yang kemarin. Yesterday when I watched the game, ibaratnya lu tau gak, lu baca buku, yang buku yang pernah gue tervisualnya di situ. This is exactly what I read. This is exactly what I read. Dan sebenarnya speaking about pressing juga, kalau lu nonton Brazil 94 juga mereka udah main pressingnya kayak gitu, padahal sama ya. Pressing mereka itu yang kalau ada satu pemain menguasai bola, 2-3 tuh langsung dekat. Itu macam Guardiola yang sempat di coba correct me if I'm wrong, di tahun itu since gue nonton bola ya, gue yakin pasti sebelum tim Brazil turun tuh ada kayak Brazil tidak seperti dulu mainnya gitu. Oh pasti. Maksud kayak gitu kan? Kalau lu bandingin 94, mereka tidak seindah orang selalu 70 dengan 70 udah kejauhan. Di 86 aja. 86 90. Kelly Santana. Iya, dari 86 90 itu yang 90 gue pasti perhatian masih juga kan.
itu yang mainnya tuh ya indah segala macam. Cuma kan 90 itu akhirnya hancur oleh gol counter attack-nya Argentina, sehingga 94 si Carlos Alberto menggunakan bola. Kalau lo nonton lagi yang sekarang punya bapak gue tuh bilang dia tuh satu pemain dikeroyok sampai 2-3 orang. Brazil tuh mainnya begitu, simultan gitu. Jadi pressing-nya tuh ya beda-beda ya. Zaman dulu mungkin lu keroyokan gitu ya. Kalau sekarang dengan positioning lu yang jarak lebih pendek, layaknya musik hip hop ya. Taktik bola itu kan sebenarnya banyak banget ngambil reference sampel dari zaman dulu, cuma dikemas ulang dengan cara yang lebih detail misalnya atau with a sophisticated. new sophisticated beat yang lebih remix. Ketersediaan bahan lu. Anda perhatikan transisi ini. Mulai dari tadi kita bahas kehidupan Rana, terus kita bahas kafe, barnya dia, kita bahas basket, beralih kepada bola, dan sekarang kita beralih kepada hip hop. Box to Box Media Network. Tapi anyway, ini karena suasana makin rame, gue juga yakin Rana juga ini ya. Jadi such an interesting person. Lu baru ini ketemu Rana ya? Baru ini gue ketemu sama Rana, ya? baru pertama dan langsung ngomong panjang, langsung gue absolutely adore you. Thank you man, appreciate it. Terakhir kali gue ngomong kayak gitu. Ke perempuan kan? Enggak, gue tahu nih gimana. Bukan. Gue punya feeling gue tahu nih gimana nih. Ya ada tamu kita juga di Porsel waktu itu. Waktu pertama kali ketemu gue langsung takjub banget sama dia. Darius ya, karena ganteng. Enggak, Darius mah emang mirip banget sama gua kan. Ya kan Bang Darius, Bang ganteng kita berdua. Cepat sembuh ya Kak Dona. Udah sembuh, udah sembuh ya, udah pulang. By the time this video naik juga udah sembuh ya. Tapi anyway, thank you very much man. Appreciate it. Thank you. Pangeran Gampret. Bukan. Pangeran Brothers. Pangeran Double Ganger. Jadi ini menurut gua bodoh amat dia bilang enggak. Menurut gua in my book Rana is pangeran. Cuman pangeran pendukung MU, Rana itu yang negatif isinya gitu kan. Ya, pendukung Venom Arsenalnya. Spider-Man. Venom sama Spider-Man. So, tapi hari ini gue mendengarkan kalimat-kalimat yang seharusnya suaranya itu mirip kayak kalau dengar Pange ngomong, tapi ngucapin itu kok nggak ada yang apa Pange akan aku ucapkan gitu loh. Kenapa pendukung Arsenal, kenapa pendukung Pacers gitu loh. So, this is fun. So, itu dari gua. Go ahead, Pat. Thank you. Thank you udah ajak Kalau gue. pengen ngomong gue thank you banget yang udah karena sebenarnya gue udah kepikiran dari 3 minggu lalu. Gue simpan akhirnya ya itu tadi lah ketemu lah di Spaces terus gue tanya aja gitu. Ayo dong Ra. Karena gue tau Rana orang baik. Yes man, yes. Mencoba. Lo juga lo harus if you haven't, which is aneh juga kalau if you haven't, go to box, listen to our podcast. Ya makanya gue bilang aneh juga kalau lo enggak, tapi mana tahu ada yang selama ini mungkin terlalu lama di Goa, zaman-zaman dukung Ole atau zaman-zaman apalah ya kan. Wait, stop. Last question, selalu buat kita tanya pemain MU favorit lo? Pemain MU favorit gue? All the time. Of all time. Wait. I'm trying to think. Take your time. Pemain MU favorit gue ya. Dulu tuh gue you know what? I'm gonna say yang paling menyakiti Arsenal, Wayne Rooney. Waza. Saat di Everton atau udah di MU? Ya saat kan di MU. Oke. Saat di MU karena dia terus golin ya. Karena menurut gue Waza itu karena bentukan fisiknya, mungkin latar belakangnya. I think people underrate his intelligence. Yes. Yeah. Shrek katanya kan. Gua tuh sangat menyayangkan sebenarnya di penghujung karirnya dia nggak bisa pensiun di situ. Atau dia lebih lama main di MU tapi transisi main lebih deepnya itu lebih luas gitu. Like Scholes kan di belakang kan gitu kan. I think Waza tuh orang itu akan lupa betapa skillful and he's a big game player. Yes. Itu jujur ya, dulu gue lebih takut MU itu ketika ketemu Arsenal bukan Ronaldo, tetapi Ronaldo tuh baru ketika dia udah mulai jago banget lah, sempet golin sekali 2 kali. Kayak selalu ada part yang kayak dia tap in gitu, bisa lo bilang kayaknya dia. But Waza, that's a scary player. And I absolutely agree with you. Bagi yang sekarang mencintai Ronaldo begitu lebih-lebihnya, ya I tell you dulu gue paling benci sama Cristiano Ronaldo. Udah lu bilang berapa kali udah gini. Cuman you need to know this. Gue setuju banget sama yang bilang Rana. Dulu tuh Ronaldo itu baru terkenal di terakhir musim 2008 loh.
Iya. That's when he boom. Setelah Piala Dunia dia mulai golin konsisten. Yeah. Sebelumnya masih dia jago, tapi step over merchant kan. Kayaknya oke. Kalau end product kayaknya lebih Rooney deh. Yes. Tapi kalau untuk show ya Ronaldo. But the thing about pemain yang kayaknya Flair adalah kita sampai dikasih tahu nggak tahu betapa hardworkingnya mereka. Yeah. Ronaldo and Beckham. The work ethic is crazy. Dan itu yang menurut gue pada akhirnya membuat dia jadi lebih daripada Rooney sebenarnya. Lebih panjang terus ya lebih lah karena memang berarti hardworking with talent. Iya. Gitu sih. Waza karena di tiap pertandingan Wayne Rooney. Thank you Ram. Yeah. Have a good day, have a good week, have a good life ahead. Yes sir, thank you. Sama-sama. Tori. Tunggu ya. Good luck buat Torinya. Semoga bisa menjadi satu kartel baru sebagaimana. Amin. Dan semoga gue segera akan bergabung dengan kartel Tori. Dengan Tori lain. Gimana? Gue Fuad. Gue Patrick. Gue Rana. Dadah. Thank you. Bye bye.